materi yang kita pelajari adalah interaksi manusia dengan lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, bagaimana cara manusia berinteraksi dengan lingkungan-lingkungan tersebut? Yuk kita simak melalui video ini. Oke, kita perhatikan gambar ya. Pada gambar tampak adanya interaksi manusia dengan lingkungannya. Tujuan manusia mengadakan interaksi dengan lingkungan sekitarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut akan memberikan pengaruh pada lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, bagaimana ya interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi? Yuk kita perhatikan gambar ya. Pada gambar tampak kegiatan pemburuan paus di Lembata, suatu daerah di Nusa Tenggara Timur. Di Lembata, Nusa Tenggara Timur, masyarakat memiliki tradisi berburu paus. Mereka secara berkelompok mengadakan kerjasama untuk berburu paus. Dan untuk menjaga kelestarian paus dan keberadaan paus, maka mereka menetapkan bahwa yang diburu adalah paus yang sudah tua saja. Bahkan secara aturan adat, mereka bersepakat bahwa mereka tidak akan memburu lebih dari 15 ekor paus untuk tiap tahunnya. Kemudian hasil dari tangkapan berburu tersebut adalah daging paus. Daging paus tersebut akan dibagikan ke seluruh masyarakat, terutama yatim piatu, para janda, warga yang miskin, nelayan, serta pemilik perahu. Bahkan daging paus tersebut juga dapat digunakan untuk barter dengan barang lain untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Nah, dari kegiatan tersebut terdapat nilai gotong royong serta persatuan dan kesatuan dalam rangka menjaga tradisi, lingkungan laut, serta mencukupi kebutuhan hidup. Selanjutnya adalah interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Nah, dari gambar kita mengetahui bahwa manusia adalah makhluk sosial. Mengapa manusia dinamakan sebagai makhluk sosial? Manusia dinamakan sebagai makhluk sosial karena manusia selalu membutuhkan bantuan dan keberadaan manusia lainnya. Akibatnya, manusia akan mengadakan komunikasi dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga terjadilah proses sosial. Oke, apa yang dimaksud dengan proses sosial? Nah, proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan yang saling memengaruhi satu sama lainnya. Proses sosial terjadi di lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah tempat atau kondisi yang memungkinkan untuk berlangsungnya aktivitas sehari-hari manusia. Contoh tempat sosial, misalnya sekolah, rumah sakit, taman kota, dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Apa sih yang dimaksud dengan budaya? Budaya adalah cara hidup yang dimiliki oleh masyarakat dan berkembang dari generasi ke generasi. Sedangkan lingkungan budaya merupakan keadaan dan sistem budaya, adat istiadat, serta cara hidup yang berlaku dalam suatu masyarakat. Di lingkungan budaya tersebut nantinya akan terjadi interaksi manusia dengan manusia lainnya, misalnya upacara adat, norma, tarian adat, serta festival rakyat. Nah, berikut ini adalah contoh interaksi manusia dengan lingkungan budayanya, yaitu Festival Manee. Festival Manee berlangsung di Pantai Malo, suatu daerah di Sulawesi Utara. Nah, festival ini merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan secara bersama-sama. Dalam festival tersebut terdapat interaksi manusia dengan lingkungan budayanya. Hal ini tampak ketika pemuka adat membacakan doa-doa dalam bahasa kuno. Selanjutnya, masyarakat berkumpul di pantai dengan membawa sami, yaitu suatu jaring yang terbuat dari daun kelapa muda. Sami tersebut akan dibawa ke Pantai Malo untuk menangkap ikan secara bersama-sama. Hasil tangkapan tersebut akan dinikmati secara bersama-sama.
Nah, dari kegiatan tersebut, tanpa ada nilai kerjasama, persatuan dan kesatuan, serta kepedulian memelihara laut dalam melaksanakan tradisi budaya. Lalu, bagaimana ya interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi? Nah, kita perhatikan gambar. Pada gambar, tampak adanya kegiatan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan jual beli yang sedang berlangsung di pasar. Lalu, apa itu lingkungan ekonomi? Lingkungan ekonomi adalah tempat dan kondisi yang memungkinkan terjadinya interaksi kegiatan ekonomi. Contohnya, kegiatan yang sedang berlangsung di pasar. Nah, di lingkungan ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, serta konsumsi yang berguna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contoh lain interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi, yaitu interaksi manusia yang terjadi di tempat pelelangan ikan, atau yang disingkat dengan TPI. TPI ada di pelabuhan nelayan. Nah, kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan penangkap ikan sebagai penjual dengan para pembeli. Para pembeli biasanya adalah para pedagang ikan yang bisa berasal dari daerah tersebut atau daerah lainnya. Para pedagang ikan akan berdatangan ke pelabuhan nelayan untuk membeli ikan dari para nelayan yang kemudian akan dijual ke masyarakat luas. Dalam pelelangan ikan tersebut, para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang. Juru lelang adalah orang yang bertugas menawarkan barang dari harga terendah yang ditetapkan oleh penjual sampai didapatkan harga tertinggi. Para pembeli akan melakukan penawaran harga, dan pembeli dengan harga penawaran tertinggilah yang akan mendapatkan barang atau ikannya. Nah, dari kegiatan tersebut tampak adanya interaksi jual beli yang ada di TPI yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik itu para nelayan, pedagang ikan, maupun juru lelang.